Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samsul Sulaiman. Saya dari kelas C Manajemen. Baiklah, pada mata kuliah Pancasila ini yang dibawakan oleh dosen pengampu Roni Lukum SPD MSc, saya akan membawakan salah satu materi nilai-nilai Pancasila di era penjajahan. Pancasila dalam konteks zaman penjajahan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk negara sangat erat kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Dalam kenyataannya, secara objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam di Indonesia menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Bagaimana agama merubah kehidupan dan pandangan masyarakat dapat dilihat pada sistem sosial ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan di kota-kota pelabuhan menimbulkan komunikasi terbuka sehingga terjadi mobilitas sosial baik horizontal maupun vertikal, serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit pada waktu rajanya Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada hidup dan berkembang dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Majapahit melahirkan beberapa empu seperti Empu Prapanca yang menulis buku Negara Kertagama 1365 yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila, sedangkan Empu Tantular mengarang buku Sutasomo yang di dalamnya tercantum Seloka Persatuan Nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda namun satu juga. Pada tahun 1331, Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantaranya. Dengan berjalannya waktu, kekuasaan pusat dengan agama Hindu-Buddha mengalami kemerosotan bersamaan dengan disintegrasi politik dan degenerasi kultural. Akibatnya terciptalah kondisi yang baik bagi suatu perubahan. Setelah Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha runtuh, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu, maka berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak. Selain itu, berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Mereka itu antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah. Pada awalnya bangsa Portugis berdagang, namun lama-kelamaan mulai menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan misalnya. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan untuk menghindarkan persaingan di antara mereka sendiri. Kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama Volk, yang di kalangan rakyat dikenal dengan istilah kompenit. Praktek-praktek Volk mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai dengan 1645 berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1929. Walaupun tidak berhasil meruntuhkan, namun Gubernur Jenderal Jepang Koen tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua itu. Di Makassar yang memiliki kedudukan yang sangat vital, berhasil juga dikuasai Kompeni tahun 1667 dan timbullah perlawanan dari rakyat Makassar di bawah Hasanuddin menyusul pula wilayah Banten. Dapat ditundukkan pula oleh Kompeni pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo Untung Suronopati di Jawa Timur nampaknya tidak mampu meruntuhkan kekuasaan. Demikian Kompeni pada saat itu. Demikian pula ajakan Ibnu Iskandar, pimpinan Armana dari Minangkabau, untuk mengadakan perlawanan bersama terhadap Kompeni juga tidak dapat sambutan yang hangat. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami kegagalan, sehingga banyak menimbulkan korban bagi anak-anak bangsa. Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Dorongan akan cinta tanah air ini yang menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda. Namun sekali lagi, karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban.
Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa 1830 sampai dengan 1870 dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat. Pada awal kebangkitan nasional di panggung politik internasional, terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur. Di Indonesia, kebangkitan nasional tahun 1908 banyak muncul pergerakan nasional seperti Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1908 merupakan pelopor pergerakan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudiorsono dengan Budi Utomo. Gerakan ini merupakan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Setelah itu muncullah Serikat Dagang Islam tahun 1909, kemudian diganti dengan Serikat Islam tahun 1911 di bawah Cokro Animinoto Index Party yang dipimpin oleh 3 Cimpinangkusuma Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, pada tahun 1927 muncullah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Mulailah perjuangan bangsa Indonesia menitik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak kebangkitan nasional yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Dan masih banyak lagi pergerakan nasional lainnya yang bermunculan saat itu. Meskipun banyak muncul pergerakan nasional, akan tetapi masih ada penjajahan Jepang. Janji penjajah Belanda tentang Indonesia mereka hanyalah suatu kebohongan belaka yang tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir penjajahan Belanda tanggal 10 Maret 1940. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda. Jepang memimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanpa syarat setelah penghancuran Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu. Janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaan, dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia, maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yaitu BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuretsu Jumbi Tyosakai. Pada hari itu juga diumumkan sebagai ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan 60 orang yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Maluku, Sulawesi, dan beberapa orang peranakan Eropa, Cina, Arab yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas dasar negara. Sidang BPUPKI pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan pembicaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Dr. Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Mereka semua berpidato guna membahas tentang rancangan usulan hukum dasar negara. Menurut Soekarno dalam pidatonya, dasar bagi Indonesia merdeka adalah dasarnya suatu negara yang didirikan, yaitu fundamen filsafat jiwa dan pikiran yang sedalam-dalamnya yang diataskan akan didirikan gedung Indonesia Merdeka. Sidang BPUPKI pertama terdapat usulan-usulan sebagai berikut. Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut. Secara lisan, yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, permusyawaratan perwakilan kebijaksanaan, kesejahteraan rakyat, atau keadilan sosial. Secara tertulis, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo, 31 Mei 1945. Dalam pidatonya, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut. Yang pertama, paham kebangsaan. Yang kedua, warga negara berhak tunduk kepada Tuhan dan supaya setiap ada ingat kepada Tuhan.
Ketiga, sistem badan permusyawaratan. Keempat, ekonomi negara bersifat Asia Timur Raya. Kelima, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip yang rumusannya yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, musyawarah mufakat, perwakilan atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan dan yang kebudayaan. Beliau juga menyusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sidang BPUPKI kedua tahun tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang ini membahas dasar negara. Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan populer disebut dengan panitia 9 yang anggotanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Wahid Hasyim. Yang ketiga, Mr. Muhammad Yamin. Yang keempat, Mr. Maramis. Yang kelima, Dr. Randus Muhammad Hatta. Yang keenam, Mr. Subarjo. Yang ketujuh, Kiai Abdul Kahar Mujaki. Yang kedelapan, Abi Kusmo Tusujoso. Yang kesembilan, Haji Agus Salim. Panitia 9 ini mengadakan pertemuan secara sempurna dan mencapai suatu hasil baik, yaitu suatu persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Panitia 9 bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar alinea keempat dalam rumusan dasar sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Dalam sidang BPUPKI kedua ini, pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan istilah Undang-Undang Dasar. Keputusan penting dalam rapat ini adalah tentang bentuk negara dan luas wilayah negara baru. Tujuan anggota badan penyelidik adalah mengkehendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan Indonesia. Susunan undang-undang diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda. Yang kedua, pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak boleh menjadi ideologi yang beku sehingga seluruh komponen bangsa terutama pada intelektual muda dapat memberikan ide-ide baru dan kreatif untuk merevitalisasi Pancasila dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Arti penting fungsi Pancasila. Menurut Murdiono, menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Yang pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai-nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh rakyat warga masyarakat. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat konseptual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut yang merupakan arah kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran ini bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan
strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Ketiga, nilai praktis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan, mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praktis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksklusif, legislatif maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perorangan. Fungsi dari Pancasila: yang pertama, sebagai dasar negara, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, sebagai filter atau penyaring, sebagai penyaring budaya-budaya luar yang masuk menyaring baik dan buruk. Yang keempat, sebagai pandangan hidup, sebagai pedoman tingkah laku berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang kelima, sebagai kepribadian bangsa, sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Yang keenam, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila memuat cita-cita dan tujuan nasional. Yang ketujuh, sebagai perjanjian luhur bangsa, Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Yang kedelapan, sebagai jiwa bangsa, sebagai penggerak dinamika bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada zaman bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala. Sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat sampai pada zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada zaman Kutai. Pada zaman ini, masyarakat Kutai yang memulai zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan. Yang kedua, zaman Sriwijaya. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya yang berbunyi yaitu Marfuat Fanu Sriwijaya Sejarah Supika, suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Yang ketiga, zaman kerajaan sebelum kerajaan Majapahit. Pada zaman ini diterapkan antara lain untuk Raja Airlangga sikap toleransi dalam beragama, nilai-nilai kemanusiaan, hubungan dagang dan kerjasama dengan Benggala Chola dan Chompa, serta perhatian kesejahteraan pertanian bagi rakyat dengan membangun tanduk, tanggul, dan waduk. Yang keempat, zaman kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara. Berikutnya, zaman penjajahan. Setelah Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu, maka berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak. Selain itu, berdatangan juga bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang, namun kemudian berubah menjadi praktek penjajahan. Adanya penjajahan membuat perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah Nusantara. Namun karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka, maka perlawanan tersebut senantiasa sia-sia. Zaman merebut kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 adalah janji politik pemerintahan bala tentara Jepang kepada bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan besok pada tanggal 24 Agustus 1945. Karena mereka menderita kekalahan dan tekanan dari tentara sekutu dan juga tuntutan serta desakan dari pemimpin bangsa Indonesia. Berikutnya ada dinamika aktualisasi nilai Pancasila. 3 tataran nilai itu adalah: yang pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tepat dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Itulah pemataran materi dari saya, yaitu tentang
Nilai-nilai Pancasila di era penjajahan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.